بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dengan ketiga nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid As-Sakinah ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kepadanya lah kita menyembah, kita memohon, kita meminta. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang layak untuk kita ibadahi, kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para jamaah yang berbahagia, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita, segala sesuatu yang berasal dari diri Rasulullah adalah sebuah kebaikan. Baik perkataannya, perbuatannya, bahkan diamnya Rasulullah adalah sebuah kebaikan. Kita sebagai umatnya bukan hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kita ataupun sebagai panutan kita, tapi kita juga senantiasa berdoa agar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka semaksimal mungkin kita sebagai umatnya menjadikan sosok Rasulullah ini adalah suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik bagaimana ketika beliau bertutur kata, bersosial dengan masyarakat, bagaimana ketika beliau menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana ketika beliau menjadi seorang saudagar, ataupun segala sesuatu yang berasal dari diri Rasulullah. Marilah kita sebagai umatnya menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah yang berbahagia, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa yang tidak sembarangan Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita semua yang berada di sini pada malam hari ini itu adalah sebuah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan yang sangat langka ini jangan pernah kita sebagai hamba Allah menjadikan Ramadan hanya sebagai menjalankan rutinitas ataupun menggugurkan kewajiban. Artinya ketika Ramadan yang lalu mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita ataupun kerabat kita yang masih bisa bertemu dengan kita, mungkin masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid bersama-sama untuk menjalankan sholat tarawih. Tetapi saat ini mungkin sudah tidak bersama lagi dengan kita. Nah, ini adalah bagian dari pelajaran. Artinya yang namanya usia ataupun nyawa manusia tidak akan ada yang tahu. Itulah kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk berfastabiqul khairat, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan fastabiqul haq. Fastabiqul haq itu kan berlomba-lomba dalam kebenaran. Nah, rata-rata kalau manusia itu berlomba-lomba dalam kebenaran, maka yang terjadi adalah pasti rata-rata yang terjadi adalah saling memusuhi, saling beda pendapat, dan itu hal yang wajar.
Itulah kenapa Allah tidak perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi yang Allah perintahkan adalah berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya contohnya adalah sholat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sholat 5 waktu mulai subuh sampai isya, bahkan sekarang ini kita menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu adalah membangun hubungan kita dengan Allah. Bagaimana mungkin ketika sebelum Ramadan rasanya kita ini kok berat sekali berangkat ke masjid, tetapi berbeda nuansanya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Pasti rasanya berbeda. Itulah kenapa selama 1 bulan penuh ini para jamaah yang berbahagia, kita dididik langsung oleh Allah, ar-Ramadanu madrasatun. Jadi kita ini adalah ibarat lagi sekolah. Sekolahnya hanya 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Tentunya hal yang sangat amat berat. Sekolah saulan hanya sebentar, tapi kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Nah, itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah agar bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Jangan sampai Ramadan kita ini hanya sekedar mengukurkan kewajiban ataupun hanya melaksanakan rutinitas. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil nilainya di bulan Ramadan ini, sehingga kita sebagai hamba Allah bisa merealisasikan setelah bulan Ramadan. Maka para jamaah yang berbahagia, tolak ukur Ramadan kita berhasil apa tidak itu dilihat setelah Ramadan. Setelah Ramadan, apabila di dalam diri kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya, ibadah kita senantiasa membiasakan berangkat berjamaah di masjid. Dari hal terkecil seperti itu adalah sebuah peningkatan di dalam diri kita, dan itu tanda-tanda Ramadan kita ini sukses. Tetapi jikalau ketika setelah Ramadan tidak ada perubahan di dalam diri kita, masih menjadi manusia yang misalnya jauh dari masjid, nggak rindu dengan masjid, nggak kangen dengan masjid, maka marilah Ramadan detik ini, hari ini, marilah kita harus jadikan momentum untuk menata niat kita kembali. Sesungguhnya kita ini adalah puasa kita apakah benar-benar panggilan Allah yang di hati kita punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini kan khusus panggilan buat orang-orang yang merasa dirinya punya iman. Kalau nggak punya iman ya nggak ada kewajiban berpuasa. Itulah kenapa di bulan Ramadan ini para jamaah yang berbahagia, marilah 1 bulan penuh ini kita harus bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan baik. Selanjutnya para jamaah yang berbahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Karena sejatinya nafsu ini perlu dikendalikan, perlu dikontrol, perlu jare wong Jawa, perlu diempet. Itulah kenapa manusia yang hidup di dunia ini itu akan banyak selamat kalau di dalam dirinya hawa nafsunya itu selalu dikontrol dan dikendalikan. Artinya tidak segala sesuatu yang diinginkan itu harus terwujud dan tercapai. Nah, itulah kenapa kita ini segala sesuatu, tujuan kita, harapan kita itu adalah ridho Allah, bukan penilaian manusia, bukan penghargaan ataupun pujian manusia. Jangan sampai puasa yang kita lakukan sampai detik ini ataupun yang kemarin-kamarin ini hanya sekedar jasadnya yang puasa, tetapi hati kita ini masih belum betul-betul berpuasa dengan mengendalikan dan mengontrol nafsu kita. Nah, para jamaah yang berbahagia, yang terakhir adalah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa peduli antar sesama manusia. Menanamkan rasa kepedulian ini sangat amat sulit para jamaah. Kita sebagai orang tua harus bisa menanamkan rasa kepedulian kepada anak-anak kita sejak dini. Kita biasakan anak-anak kita untuk memberi, bukan meminta. Kita biasakan anak-anak kita ini untuk berangkat ke masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Kalau kita lihat sekarang itu kan rata-rata anak muda ini jauh dari masjid. Permasalahannya adalah apa yang menjadi problematika, kok seolah-olah mereka ini jauh dari masjid, malas berangkat ke masjid, kalau di masjid hanya untuk sholat. Nah, ini harus kita telusuri, ini harus kita jadikan bahan diskusi para takmir, karena bagaimanapun juga
yang menjadi penerus perjuangan kita itu adalah generasi muda. Kita yang saat ini sudah lama untuk menghidupi masjid, bertahun-tahun berperiode-periode menjadi takmir masjid misalnya, sudah saatnya kita memikirkan regenerasi. Karena masa depan Masjid As-Sakinah ini dilihat dari anak mudanya para jemaah. Kalau tidak ada anak mudanya, kita harus gelisah, kita harus bingung, dan kita harus memikirkan cara bagaimana mereka mau pergi ke masjid dan nyaman kerasan di masjid, bukan kerasan di warkop ataupun kerasan di tempat-tempat yang di luar masjid. Jadi mereka itu hatinya rindu dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Ini harus kita tanamkan. Misalnya kenapa kok di warung mereka itu nyaman di warung? Karena difasilitasi, ada wifi, ngopi 3.000 itu kan bisa berjam-jam, pagi sampai siang, siang sampai malam, bahkan semalam suntuk. Kalau di masjid habis sholat pulang. Nah ini kan kita harus telusuri, masa warung lebih maju daripada masjid. Nah ini harus kita cari cara para jamaah. Kenapa? Karena era sekarang ini adalah era teknologi. Segala sesuatu sekarang ini adalah pasti ada hubungannya dengan teknologi, media sosial. Kenapa Rasulullah dulu berdakwah itu menempuh perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan? Karena gampangnya dulu tidak ada medsos. Kalau sekarang sudah ada medsos, orang bisa nge-tweet, bisa bikin konten, sudah bisa dilihat oleh ratusan bahkan jutaan umat manusia. Nah, itulah para jamaah yang berbahagia. Marilah yang baik di Ramadan, anak-anak berangkat ke masjid ini jangan sampai hilang. Kita selalu sering mengajak anak-anak kita berangkat ke masjid, karena para jamaah yang berbahagia hidup di tanah masjid itu dilihat dari berapa jumlah jamaahnya, bukan seberapa besar masjidnya ataupun seberapa banyak kas yang ada di masjid, tapi hidupnya masjid itu adalah dilihat seberapa banyak orang-orang yang menghidupkan masjid. Bagaimana ketika kajian, bagaimana ketika sholat, bagaimana ketika aktivitas yang lain yang sekiranya itu bisa untuk meningkatkan rasa solidaritas kita antar sama manusia. Nah, demikian para jamaah yang berbahagia, itu singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.